ketika seorang istri datang dengan penuh cinta dan pengabdian. Namun yang ia dapatkan hanyalah hinaan dan cacian. Lebih menyakitkan lagi, suami yang seharusnya menjadi pelindung, justru memilih diam dan tak peduli. Inilah kisah seorang istri yang terpaksa berjuang sendiri melawan fitnah dan penghinaan. Akankah kebenaran akhirnya terungkap, atau justru luka semakin dalam tak terobati? Suami tak peduli, istri harus berjuang sendiri melawan cacian mertua. Hari pertama Rina resmi tinggal di rumah mertuanya seharusnya menjadi momen penuh harapan. Ia membayangkan kehidupan baru sebagai istri Arman akan dipenuhi cinta, doa, dan restu dari keluarga besar. Namun, kenyataan yang ia hadapi justru sebaliknya. Begitu melangkah masuk, ia langsung disambut dengan tatapan dingin Bu Lestari, mertua yang sejak awal terang-terangan menolak pernikahan mereka. "Jangan harap aku akan mudah menerimamu di rumah ini," kata Bu Lestari dengan nada tegas, membuat suasana berubah mencekam. Kata-kata itu menusuk hati Rina, yang hanya bisa menunduk dengan sopan sambil tersenyum kaku. Ia mencoba menguatkan diri, berpikir bahwa mungkin ini hanya perasaan awal saja, dan waktu akan melunakkan hati mertuanya. Namun, sejak hari-hari pertama, perlakuan Bu Lestari membuat Rina sadar bahwa ucapannya bukan sekadar peringatan. Setiap pekerjaan rumah yang ia lakukan selalu dianggap salah. Ketika Rina memasak, Bu Lestari mencibir, "Masakan seperti ini hambar. Apa kamu tidak tahu cara memasak untuk suami?" Kalimat itu diucapkan dengan sengaja di depan Arman, yang hanya terdiam tanpa membela istrinya. Rina mencoba tetap tabah. Ia percaya bahwa sabar adalah kunci untuk mendapatkan hati mertua. Setiap ejekan ia telan bulat-bulat, meski air matanya sering jatuh diam-diam saat malam tiba. Ia tidak ingin membuat masalah, apalagi membebani Arman dengan keluhan. Baginya, menjaga keharmonisan rumah tangga lebih penting daripada melawan ucapan-ucapan pedas itu. Namun, Bu Lestari semakin hari semakin keras dalam ucapannya. Ketika ada keluarga besar berkumpul, ia tak segan merendahkan Rina di depan banyak orang. Arman seharusnya bisa mendapatkan perempuan yang lebih pintar, lebih rajin. Sayang sekali malah memilih istri yang begini. Kata-kata itu disertai tawa sinis, membuat wajah Rina memanas menahan malu. Setiap kali momen itu terjadi, Rina selalu menoleh berharap ada pembelaan dari Arman. Namun yang ia dapat hanyalah tatapan kosong suaminya, atau paling banter gumaman singkat, "Sudahlah, jangan dimasukkan ke hati." Sikap Arman membuat Rina merasa sendirian, seolah-olah ia menikah bukan untuk mendapat pasangan hidup, tapi untuk berjuang seorang diri. Dalam diam, Rina sering berbicara dengan dirinya sendiri, mencari alasan untuk tetap bertahan. "Ini hanya cobaan. Aku harus kuat. Kalau aku melawan, aku bisa dianggap durhaka." Tetapi semakin ia menahan, semakin hatinya terasa remuk. Hatinya terjepit di antara rasa hormat pada mertua dan kekecewaan pada suami. Pernah suatu malam, setelah seharian penuh menerima cacian, Rina duduk di kamar sambil memeluk lututnya. Tangisnya pecah, meski ia berusaha meredam suaranya agar tak terdengar. Ia menatap foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding, bertanya-tanya apakah semua janji manis Arman saat menikah hanyalah omong kosong belaka. Ketika pagi datang, Rina selalu berusaha menampilkan senyum. Ia tidak ingin orang lain melihat betapa hancurnya ia di dalam. Ia masih menaruh harapan bahwa suatu hari Bu Lestari bisa melihat ketulusan hatinya. Tetapi setiap kali harapan itu muncul, satu lagi kalimat pedas meluncur dari bibir mertuanya, menghancurkan benteng kesabarannya sedikit demi sedikit. Hari-hari awal itu menjadi luka pertama bagi Rina. Luka yang tidak terlihat, tapi terus membekas. Ia tahu jalan yang ia pilih tidak akan mudah. Namun ia juga sadar, kekuatannya harus tumbuh bukan dari pembelaan suami atau penerimaan mertua, melainkan dari keyakinan bahwa dirinya pantas dihargai. Dan perjalanan panjang itu baru saja dimulai. Malam itu, setelah menerima cacian dari Bu Lestari karena dianggap tidak becus menyiapkan makan malam, Rina memberanikan diri membuka percakapan dengan Arman.
Ia berharap suaminya bisa menjadi sandaran, tempatnya mengadu setelah hari yang melelahkan. Dengan suara lirih, ia berkata, "Mas, apa aku benar-benar tidak bisa membuat ibu senang? Aku sudah mencoba sebisaku." Arman yang sedang sibuk dengan ponselnya hanya mendengus. "Rin, jangan terlalu dipikirkan. Namanya juga orang tua, memang cerewet. Kamu diam saja sudah." Kata-kata itu terdengar ringan di telinga Arman, namun bagi Rina terasa seperti cambuk yang membuatnya semakin rapuh. "Mas, aku benar-benar capek. Aku selalu berusaha, tapi tetap salah di mata ibu. Setidaknya, belalah aku sedikit di depan beliau. Aku butuh kamu," lanjut Rina dengan mata berkaca-kaca. Tapi Arman tetap tak bergeming. Ia justru berkata, "Kalau kamu terus mengeluh, aku malah makin pusing. Aku kerja seharian untuk kita, jangan tambah beban." Rina terdiam, hatinya tercekat. Suami yang ia yakini akan menjadi pelindung justru menganggap keluhannya sebagai beban. Malam itu ia tidur dengan mata sembab, sementara Arman terlelap tanpa merasa bersalah sedikit pun. Jarak yang tak terlihat perlahan tumbuh di antara mereka. Hari-hari berikutnya, pola yang sama terus berulang. Setiap kali Bu Lestari melontarkan kata-kata tajam, Arman hanya diam atau pura-pura tidak mendengar. Bahkan ketika Rina dipermalukan di depan keluarga besar, Arman hanya tersenyum canggung tanpa sekalipun membela istrinya. Rina mulai bertanya-tanya, apakah cintanya tak cukup berarti bagi Arman. Pernah suatu kali, saat Rina dicaci karena dianggap malas membersihkan rumah, Arman justru menimpali, "Ya mungkin kamu harus lebih rajin, Rin. Jangan bikin ibu kecewa." Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada hinaan mertuanya sendiri. Seolah-olah Arman ikut menyetujui semua tuduhan yang tidak benar. Rina mulai merasa perannya sebagai istri tidak pernah benar-benar dihargai. Semua usaha yang ia lakukan dianggap tak cukup, semua kesalahannya diperbesar. Ia sering menatap Arman dari kejauhan, berharap suaminya suatu saat sadar dan melihat luka yang ia simpan. Namun yang ia temukan hanyalah sosok pria yang semakin jauh, sibuk dengan dunianya sendiri. Di dalam hati, Rina mencoba mencari alasan. Mungkin Arman hanya bingung berada di antara dirinya dan ibunya. Mungkin ia tidak tahu cara menengahi. Tetapi semakin ia mencari pembenaran, semakin jelas terlihat bahwa Arman sebenarnya memilih diam demi kenyamanan dirinya sendiri, meski itu berarti membiarkan istrinya terluka. Malam-malam sunyi kembali menjadi saksi bisu. Rina menangis tanpa suara, menenggelamkan wajahnya di bantal agar tak terdengar. Ia merasa sendirian di rumah yang seharusnya menjadi tempat teraman. Ia sadar, jika ingin bertahan, ia harus kuat bukan karena Arman, tetapi meski tanpa Arman. Dan dari sanalah benih kesadaran mulai tumbuh. Rina mulai belajar bahwa mungkin tidak ada yang akan membelanya, kecuali dirinya sendiri. Namun di balik tekad yang perlahan muncul, hatinya masih menyimpan rasa sakit yang mendalam karena suami yang ia cintai ternyata lebih memilih abai daripada peduli. Pagi itu, rumah keluarga besar Arman dipenuhi tawa dan obrolan. Mereka berkumpul untuk acara arisan keluarga. Rina berusaha menampilkan senyum ramah meski hatinya gundah. Ia memasak, menata meja, dan melayani semua tamu dengan sabar. Namun di balik senyum yang ia tunjukkan, ada luka yang tak terlihat oleh siapapun. Saat semua orang duduk menikmati hidangan, Bu Lestari tiba-tiba bersuara lantang, "Kalau saja menantuku ini rajin, rumah pasti lebih terurus. Untung masakan hari ini lumayan, kalau tidak, memalukan sekali di depan keluarga besar." Tawa kecil terdengar dari beberapa kerabat, membuat wajah Rina terasa panas menahan malu. Rina mencoba tetap tersenyum, meski hatinya seperti diremas. Ia menjawab dengan nada rendah, "Maaf Bu, saya akan lebih berusaha." Namun, bukannya reda, hinaan itu malah berlanjut. "Kamu ini memang dari dulu malas. Untung Arman sabar menghadapi kamu." Kata-kata itu membuat Rina ingin berlari meninggalkan ruangan. Arman, yang duduk tak jauh dari ibunya, hanya menunduk sambil memainkan sendoknya.
Ia tidak mengatakan apapun untuk membela Rina. Di hati Rina, perasaan hancur itu semakin menjadi. Ia bertanya-tanya, apakah suaminya benar-benar buta terhadap penderitaannya, ataukah ia memang sengaja membiarkannya terluka. Sepupu-sepupu Arman ikut menimpali dengan candaan, Rina, kalau di kampung, istri malas bisa dipulangkan ke orang tuanya, loh. Canda itu disambut tawa riuh, tetapi bagi Rina, itu lebih pedih dari sekadar ejekan. Ia merasa seluruh harga dirinya dilucuti di depan semua orang. Meski hatinya remuk, Rina tetap mengangkat piring kotor dan berjalan ke dapur. Ia tidak ingin memperlihatkan kelemahan. Di dapur yang sunyi, air matanya akhirnya jatuh, bercampur dengan aliran air cucian. Suara riuh di ruang tamu semakin menegaskan betapa sendirinya ia dalam keluarga ini. Sesekali ia mengintip ke ruang tamu. Arman masih duduk tenang, bahkan sesekali tertawa dengan keluarga besarnya. Tak ada sedikit pun tanda ia merasa bersalah atau tergerak untuk menenangkan istrinya. Seolah-olah hinaan itu hanyalah angin lalu yang tak perlu ditanggapi. Rina sadar, senyum yang ia paksakan hanyalah topeng. Semua orang melihatnya sebagai istri yang diam, mungkin dianggap lemah, tetapi mereka tidak tahu badai apa yang bergemuruh di dalam hatinya. Ia menyembunyikan luka dengan senyuman, karena menangis di depan mereka hanya akan menambah bahan tertawaan. Namun semakin lama ia memendam rasa sakit, semakin keras hatinya berteriak. Sampai kapan aku harus bertahan sendiri? Kenapa tidak ada yang mau melihat aku berjuang? Pertanyaan itu terus berputar dalam pikirannya. Rina mulai merasa ada dinding tak kasat mata yang memisahkannya dari semua orang, bahkan dari suaminya sendiri. Hari itu, Rina akhirnya mengerti. Senyuman yang ia paksakan hanyalah tameng rapuh. Di balik senyum itu, ada luka yang terus menganga. Ia mulai menyadari bahwa jika ia ingin bertahan, ia harus berdiri dengan kekuatannya sendiri. Sebab berharap pada Arman atau keluarganya hanya akan membuatnya semakin hancur. Sejak acara arisan itu, posisi Rina di mata keluarga besar semakin lemah. Setiap ia muncul di ruang tamu, bisik-bisik terdengar, seakan dirinya bahan gosip yang paling menarik. Ia dianggap malas, tidak tahu berterima kasih, bahkan ada yang berani berkata bahwa Rina hanya numpang hidup dari Arman. Suatu sore, ketika Rina sedang menyapu halaman, Bu Lestari keluar rumah sambil membawa keranjang belanja. Rina, kenapa baru nyapu sekarang? Matahari sudah mau tenggelam. Kamu ini kerja lambat sekali, dasar pemalas. Suara lantang itu kembali menyayat telinga Rina, terdengar jelas hingga tetangga sekitar. Rina menahan diri agar tidak menangis di depan umum. Ia menunduk sambil berkata pelan, "Maaf, Bu. Saya tadi masih menyiapkan makan sore." Tapi bukannya mereda, Bu Lestari malah menatap tajam dan berkata, "Alasan saja kerjaanmu itu. Kalau perempuan rajin, semua bisa selesai tepat waktu." Tetangga yang kebetulan lewat hanya bisa saling pandang. Beberapa ada yang kasihan, tetapi tidak berani mencampuri urusan keluarga orang lain. Rina merasa tubuhnya mengecil di hadapan semua orang, seakan martabatnya direnggut sedikit demi sedikit. Namun di dalam hati, ada suara kecil yang mulai berkata, "Aku harus kuat." Malam itu, ketika Arman pulang, Rina mencoba bercerita. "Mas, tadi aku dipermalukan lagi di depan tetangga. Aku benar-benar tidak kuat," ujarnya dengan suara bergetar. Namun Arman, seperti biasa, hanya menghela napas. "Rin, jangan terlalu baper. Ibu ngomong begitu karena sayang. Jangan dibesar-besarkan." Jawaban itu membuat hati Rina kembali remuk. Ia ingin berteriak bahwa dirinya bukan patung yang bisa diperlakukan seenaknya. Tetapi ia tahu, jika ia melawan terlalu keras, maka dirinya akan dianggap durhaka. Dalam diam, ia mulai belajar bahwa terkadang lebih baik membuktikan lewat perbuatan daripada kata-kata. Keesokan harinya, Rina bangun lebih pagi. Ia menyiapkan sarapan, menyapu, mengepel, dan mencuci pakaian sebelum Bu Lestari sempat turun dari kamar. Saat mertua itu keluar, rumah sudah bersih dan makanan terhidang di meja.
Rina menunggu dengan hati was-was, berharap mendapat sedikit pujian. Namun apa yang ia terima justru berbeda. Lumayan. Tapi jangan senang dulu. Rajin itu harus konsisten, bukan sehari 2 hari saja, ucap Bu Lestari sambil duduk di meja makan. Rina hanya tersenyum tipis. Kata-kata itu masih menyakitkan, tapi kali ini ia berhasil menahan hatinya agar tidak runtuh. Rina mulai menyadari bahwa tidak peduli sekeras apa ia berusaha, di mata mertuanya, ia tetap salah. Tetapi bukannya menyerah, ia justru menguatkan diri. Kalau aku jatuh, mereka akan puas. Jadi aku harus berdiri, walaupun sendirian, batinnya sambil menggenggam erat sapu di tangannya. Hari itu menjadi titik baru bagi Rina. Ia sadar bahwa ia mungkin tidak bisa membuat semua orang menyukainya, tetapi ia bisa membuktikan bahwa dirinya tidak selemah yang mereka kira. Meski tersudut, ia bertekad untuk tidak tumbang. Dalam hati kecilnya, perlahan tumbuh api perlawanan yang masih tersembunyi, namun siap menyala suatu hari nanti. Hari-hari berikutnya, Rina tidak lagi sama seperti dulu. Jika sebelumnya ia hanya diam dan menahan air mata setiap kali dihina, kini ia belajar menegakkan kepala. Ia tidak berani membantah terang-terangan, tetapi tatapan matanya mulai memancarkan keteguhan yang berbeda. Suatu pagi, Bu Lestari mengomel karena baju yang disetrika dianggap kurang rapi. "Rina, lihat ini, lipatannya tidak lurus. Kamu kerja apa sih seharian di rumah? Malas benar," katanya sambil melempar baju itu ke meja. Dulu, Rina pasti akan menunduk dan meminta maaf. Tapi kali ini berbeda. Dengan suara tenang, Rina berkata, "Baik Bu, saya akan setrika ulang. Tapi sebelumnya, izinkan saya bilang, saya sudah menyelesaikan cucian 5 ember dan masak untuk semua orang. Kalau ada yang kurang rapi, saya mohon dimaklumi, karena saya manusia biasa, bukan mesin." Ruangan mendadak hening. Bu Lestari melotot, tidak menyangka menantunya berani bicara seperti itu. Namun Rina tidak menunduk. Ia tetap menatap lembut, tanpa sedikit pun nada kasar. Justru karena itu, kata-katanya terasa menusuk lebih dalam, seakan sindiran halus yang sulit dibantah. Arman, yang baru saja pulang kerja, menyaksikan pertengkaran kecil itu. Ia sempat terkejut mendengar istrinya berani bicara. "Rin, sudahlah, jangan diperpanjang," ucapnya cepat, seolah ingin menutup situasi. Tapi di hati kecilnya, Arman mulai menyadari ada sesuatu yang berbeda dari istrinya. Rina tidak menjawab Arman. Ia hanya mengambil baju yang dilempar, lalu menyetrikanya lagi dengan rapi. Sambil bekerja, dalam hati ia berkata, "Kalau aku terus diam, mereka akan menginjak-injakku. Tapi kalau aku bicara dengan cara baik, setidaknya mereka tahu aku juga punya harga diri." Malamnya, saat Rina sendirian di kamar, ia merenung. Hatinya masih sakit, tapi ada sedikit rasa lega. Untuk pertama kalinya, ia berhasil mengeluarkan suara tanpa harus berteriak. Ia sadar bahwa perlawanan tidak selalu berupa bentakan, tetapi bisa berupa ketegasan dalam kelembutan. Keesokan harinya, Bu Lestari masih mengomel tentang hal kecil, tetapi nada suaranya tidak setajam biasanya. Ia tampak sedikit berhati-hati, mungkin karena teringat jawaban Rina kemarin. Meski hanya sedikit, Rina merasa itu sebuah kemenangan kecil yang membuatnya semakin yakin untuk bertahan. Namun, perubahan sikap Rina ini menimbulkan bisik-bisik baru di keluarga besar. Ada yang berkata ia mulai melawan, ada pula yang bilang ia kurang ajar pada mertua. Rina mendengar semua bisikan itu, tapi kali ini ia tidak lagi menangis. Ia hanya berkata dalam hati, "Aku tidak peduli. Aku tahu siapa diriku sebenarnya." Api yang selama ini padam kini mulai menyala. Rina tahu, jalan di depannya masih panjang dan penuh duri. Namun satu hal sudah jelas, ia tidak akan lagi membiarkan dirinya diinjak tanpa perlawanan. Diam-diam, ia berjanji pada dirinya sendiri, ia akan membuktikan bahwa hinaan itu salah, meski harus sendirian melawan semuanya. Suatu sore, ketika keluarga besar kembali berkumpul di rumah, suasana mendadak berubah tegang.
Bu Lestari dengan wajah dingin memanggil semua orang untuk duduk. Aku sudah lama menahan, tapi hari ini aku harus bicara. Menantu ini sudah tidak bisa dipercaya, katanya sambil melirik tajam ke arah Rina. Rina yang sedang membawa minuman untuk para tamu berhenti di tempat. Jantungnya berdetak kencang, ia tidak mengerti apa yang akan dituduhkan kali ini. Semua mata kini tertuju padanya, membuat tubuhnya terasa lemas. Uang belanja yang aku kasih tiap minggu sering hilang. Aku curiga, jangan-jangan Rina yang mengambil. Dia pura-pura hemat, padahal diam-diam menyimpan untuk dirinya sendiri, ujar Bu Lestari lantang. Ruangan mendadak riuh dengan gumaman, beberapa kerabat langsung memandang Rina penuh curiga. Rina tersentak, astagfirullah, Bu, saya tidak pernah menyentuh uang itu, apalagi mengambil. Semua saya pakai untuk kebutuhan rumah. Kalau tidak percaya, boleh dicek catatan belanja saya, ucapnya terbata, berusaha menahan air mata. Namun Bu Lestari tidak peduli. Ia menepuk meja keras-keras. Jangan cari alasan. Aku sudah tua, jangan kau bodohi. Aku tahu betul kebiasaanmu. Kalau bukan kamu yang ambil, siapa lagi? Tuduhnya semakin tajam. Arman yang duduk di samping ibunya hanya terdiam. Rina menatapnya dengan penuh harap, berharap suaminya akan membelanya. Tetapi yang ia dapat hanya wajah canggung dan kata-kata lemah. Rin, coba jujur saja. Kalau memang ada yang kamu pakai untuk kebutuhan pribadi, bilanglah. Kata-kata itu menghancurkan hati Rina lebih dari apapun. Suaminya sendiri seolah tidak percaya padanya. Air matanya akhirnya jatuh. Namun ia segera menghapusnya. Mas, sungguh, aku tidak pernah melakukan itu. Semua demi keluarga kita, katanya dengan suara serak. Namun keluarga besar terlanjur termakan tuduhan Bu Lestari. Beberapa bibi dan sepupu mulai bergumam, pantas saja, ternyata benar malas dan tidak jujur. Hinaan itu membuat Rina merasa seolah tanah di bawah kakinya runtuh. Meski begitu, di tengah rasa sakitnya, Rina berusaha berdiri tegak. Silakan tuduh saya apa saja, tapi Allah tahu kebenarannya. Saya tidak akan menjawab dengan kata-kata lagi, saya hanya akan buktikan dengan perbuatan. Suaranya bergetar, tapi penuh keyakinan. Hari itu, fitnah besar telah menghantam Rina. Ia tidak hanya kehilangan harga diri di depan keluarga besar, tetapi juga kehilangan kepercayaan dari suaminya sendiri. Namun di balik kehancuran itu, tekadnya semakin keras. Ia tahu, suatu saat kebenaran akan terungkap, dan ketika hari itu tiba, semua orang akan menunduk malu. Sejak fitnah itu, suasana rumah menjadi semakin dingin. Rina merasa setiap langkahnya diawasi, setiap gerak-geriknya dicurigai. Ia tidak lagi dipandang sebagai istri Arman, melainkan sebagai orang asing yang menodai nama keluarga. Namun di balik keterasingan itu, Rina memilih jalan yang berbeda, diam yang penuh makna. Alih-alih membantah setiap hinaan, Rina mulai membuktikan lewat tindakan nyata. Setiap hari ia mencatat dengan rapi setiap pengeluaran, menyimpan bukti struk belanja, hingga detail sekecil apapun. Ia tahu, suatu saat kebenaran akan menampakkan diri, dan ia ingin bersiap ketika hari itu tiba. Malam-malam panjang ia habiskan dengan doa. Air matanya jatuh di sajadah, bukan lagi karena lemah, melainkan karena meminta kekuatan. Ya Allah, jika aku benar, tunjukkanlah jalanmu. Jangan biarkan aku hancur karena fitnah ini, lirihnya di setiap sujud. Di depan mertua, Rina tetap ramah. Ia menyiapkan makanan, membersihkan rumah, dan melayani tanpa mengeluh. Namun kali ini, senyum yang ia berikan bukan lagi senyum yang memaksa, melainkan senyum yang lahir dari kesadaran bahwa harga dirinya tidak ditentukan oleh omongan orang. Arman, diam-diam, mulai memperhatikan perubahan itu. Ia terkejut melihat istrinya yang biasanya menangis kini lebih banyak diam dan bekerja. Ada kekuatan yang memancar dari Rina, sesuatu yang sebelumnya tidak pernah ia lihat. Tapi sayangnya, Arman masih terikat oleh kata-kata ibunya. Suatu sore, ketika Bu Lestari kembali menyindir tentang uang belanja, Rina hanya menyerahkan buku catatan lengkap dengan struk-struk belanja.
Silakan diperiksa, Bu. Semua ada di sini. Saya tidak ingin ada lagi kesalahpahaman, katanya tenang. Sikapnya yang datar justru membuat Bu Lestari terdiam sesaat. Kerabat yang kebetulan hadir ikut melihat catatan itu. Mereka mulai ragu, karena semua terlihat begitu jelas dan transparan. Beberapa di antara mereka bahkan berbisik, sepertinya Rina benar-benar tidak bersalah. Meski Bu Lestari masih berusaha menyangkal, benih keraguan mulai tumbuh di hati keluarga besar. Rina tidak merasa perlu membela diri lebih jauh. Ia tahu, semakin ia berbicara, semakin ia akan dianggap melawan. Karena itu ia memilih diam, membiarkan waktu dan fakta menjadi saksi. Diamnya bukan kelemahan, melainkan tameng yang melindungi harga dirinya dari fitnah. Malam itu, saat duduk sendirian di teras, Rina memandang langit penuh bintang. Ada rasa lega yang sulit dijelaskan. Untuk pertama kalinya, ia merasa dirinya kuat bukan karena ada yang melindungi, melainkan karena ia belajar melindungi dirinya sendiri. Kekuatan dalam diam itu kini menjadi senjatanya. Rina sadar, mungkin tidak ada yang akan berdiri di sisinya sekarang, bahkan Arman. Tapi ia juga tahu, langkahnya tidak akan terhenti hanya karena fitnah. Ia akan terus maju, sampai saat kebenaran itu terbuka lebar dan semua orang yang merendahkannya harus menundukkan kepala. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Saat keluarga besar kembali berkumpul untuk acara selamatan, suasana mendadak memanas ketika Bu Lestari kembali menyinggung soal uang belanja yang hilang. Kali ini ia berbicara lebih lantang, berusaha menegaskan tuduhannya di hadapan semua orang. Namun sebelum tuduhan itu semakin melebar, salah seorang kerabat datang tergopoh-gopoh sambil membawa kabar. Ia mengatakan bahwa sebenarnya uang belanja itu tidak pernah hilang, melainkan digunakan diam-diam oleh adik ipar Arman untuk kepentingan pribadinya. Bukti transfer dan saksi dari warung langganan pun menunjukkan kebenaran itu. Ruangan mendadak hening. Semua mata beralih ke arah adik ipar Arman yang wajahnya langsung pucat pasi. Ia berusaha menyangkal, tetapi bukti terlalu jelas untuk dipungkiri. Perlahan bisik-bisik muncul. Kali ini bukan menghujat Rina, melainkan mempertanyakan integritas keluarga Bu Lestari sendiri. Rina hanya duduk tenang, tidak berkata sepatah kata pun. Ia menunduk sambil memainkan ujung kerudungnya. Membiarkan kebenaran berbicara tanpa harus membela diri. Diamnya justru membuatnya terlihat lebih anggun, sementara yang lain terjebak dalam kebingungan dan rasa malu. Bu Lestari tampak terguncang, wajahnya merah padam. Tidak menyangka fitnah yang ia tujukan pada Rina justru berbalik menghantam keluarganya sendiri. Ia sempat membuka mulut untuk membela diri, namun kalimatnya terhenti ketika melihat tatapan kecewa dari sebagian kerabat. Arman terdiam membeku. Ia menoleh pada Rina, dan untuk pertama kalinya ia merasa malu sebagai seorang suami. Selama ini ia memilih diam, bahkan sempat ikut meragukan istrinya. Kini, ketika kebenaran terbuka, ia sadar betapa besar luka yang telah ia biarkan menoreh hati Rina. Dengan suara pelan, Arman akhirnya berkata di depan semua orang, "Rin, maafkan aku. Selama ini aku salah. Aku tidak membelamu, bahkan sempat meragukanmu. Padahal kamu sudah sabar menanggung semuanya." Suaranya bergetar, dan semua orang menatap mereka dengan penuh tanda tanya. Rina mengangkat wajahnya perlahan. Ada air mata yang menetes, tapi bukan lagi air mata kelemahan, melainkan kelegaan. "Aku tidak butuh kata maaf, Mas. Aku hanya ingin dihargai, dianggap ada. Aku tidak minta dilindungi dari dunia, aku hanya ingin kamu berdiri di sisiku," ucapnya lirih namun jelas terdengar oleh semua yang hadir. Kerabat yang sebelumnya sering mencibir kini mulai melihat Rina dengan pandangan berbeda. Mereka mulai sadar bahwa wanita yang mereka anggap lemah ternyata memiliki keteguhan hati yang luar biasa. Diamnya bukan karena kalah, tetapi karena ia percaya pada kebenaran yang akan muncul pada waktunya. Hari itu, fitnah runtuh, kebenaran menang. Rina berdiri bukan hanya sebagai istri, tetapi sebagai perempuan yang tegar menghadapi badai. Ia tahu perjalanannya belum selesai,
Namun satu hal sudah pasti, tidak ada lagi yang bisa merendahkannya seperti dulu. Sebab ia telah membuktikan, dalam diam pun, ia lebih kuat daripada mereka yang bersuara lantang. Kadang, cinta tidak cukup untuk membuat seorang istri merasa dihargai. Ketika suami memilih diam, dan mertua hanya menabur luka. Di balik setiap air mata seorang istri, ada keberanian untuk bangkit. Dan di balik setiap cacian, ada kekuatan untuk membuktikan bahwa ia mampu berdiri sendiri. Jangan pernah biarkan seorang istri berjuang sendiri. Karena ketika ia pergi, yang tersisa hanyalah penyesalan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk kisah penuh pelajaran hidup berikutnya.